kamu akan memahami mengenai pengertian pendapatan nasional, penghitungan pendapatan nasional, metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Apa sih yang pertama kali kamu pikirkan ketika mendengar kata pendapatan nasional? Negara yang besar? Uang yang banyak? Atau penduduk satu negara? Hampir benar. Secara sederhana, pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam waktu 1 tahun. Wow, tentu banyak sekali uang yang akan dihasilkan, bukan? Tapi tunggu dulu. Bagaimana cara menghitung uang sebanyak itu? Terdapat 3 metode untuk menghitung besarnya pendapatan nasional suatu negara. Yang pertama, metode produksi. Yang kedua, metode pengeluaran. Dan yang ketiga, metode pendapatan. Yang pertama adalah metode atau pendekatan produksi. Dengan cara ini, pendapatan nasional suatu negara dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah dari setiap unit barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Namun, ada juga yang berpendapat untuk mengetahui besarnya pendapatan nasional berdasarkan metode produksi dilakukan dengan cara melihat nilai seluruh barang jadi atau barang final dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Bayangkan ada sebuah negara bernama Amarta yang hanya terdiri dari 2 orang saja, bernama Joko dan Juminten. Terdengar tidak mungkin kan? Tapi ini akan mempermudah kamu dalam memahami materi kali ini. Juminten adalah seorang produsen kue. Untuk itu, dia harus memiliki bahan-bahan untuk membuat kue, bukan? Seperti tepung dan krim. Juminten bisa saja menjual tepung yang dimilikinya, tapi hanya seharga 50. Nilai yang didapatnya dari penjualan tepung tersebut hanya sebesar 50. Tapi ketika dia mengolah tepung tersebut menjadi kue yang matang, Juminten dapat menjual kue tersebut seharga 150. Nilai kuenya bertambah 100 dibandingkan menjual tepung saja. Tapi ketika Juminten mengoleskan krim pada kuenya, kue tersebut dapat terjual seharga 200. Nilai kuenya bertambah lagi, besar 50. Total nilai yang didapatkan adalah 200, sehingga pendapatan nasional di Amarta adalah 200. Ingat, ini sama nilainya dengan nilai akhir dari kue yang diproduksi oleh Juminten, yaitu 200. Penghitungan nilai tambah inilah yang digunakan dalam pendekatan produksi. Tidak hanya produksi kue, tapi juga penjumlahan nilai tambah dari seluruh produksi barang dan jasa suatu negara selama 1 tahun. Yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Dengan cara ini, pendapatan nasional suatu negara dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran atau belanja masyarakat, baik untuk konsumsi, tabungan, maupun investasi. Masih ingat kan dengan Joko, penduduk Amarta lain selain Juminten? Suatu hari, Juminten menjual kue yang diproduksinya kepada Joko. Karena penduduknya hanya 2 orang, ini menjadi satu-satunya transaksi di Amarta. Untuk membeli kue tersebut, Joko tentu harus membayar sebesar 200. Jadi, pendapatan nasional Amarta menurut metode pengeluaran adalah sebesar uang yang dikeluarkan Joko untuk membeli barang dan jasa, yakni sebesar 200. Sudah dijelaskan di awal tadi bahwa pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran masyarakat. Tapi untuk apa saja sih pengeluaran tersebut? Yang pertama tentunya untuk konsumsi barang dan jasa, dilambangkan dengan huruf C. Yang kedua, pengeluaran untuk investasi, dilambangkan dengan I. Dan yang ketiga, pengeluaran untuk pemerintah, dilambangkan dengan G.
Dan yang terakhir, jangan lupa ekspor-impor dilambangkan dengan X dan M. Untuk itu sudah tercipta rumus pendapatan nasional metode pengeluaran, yakni C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Yang terakhir adalah pendekatan pendapatan. Dengan cara ini, pendapatan nasional suatu negara dihitung dengan cara menjumlahkan semua pendapatan yang diterima masyarakat atas penyerahan faktor produksi yang mereka miliki. Masih ingat Joko dan Juminten kan? Joko tadi telah membeli kue milik Juminten seharga 200. Juminten tentu memiliki pendapatan sebesar 200 pula dari kue yang dijualnya. Jadi, pendapatan nasional di Amarta menurut metode pendapatan adalah sebesar uang yang didapatkan Juminten atas penjualan kuenya, yakni sebesar 200. Pendapatan nasional suatu negara berdasarkan pendekatan pendapatan dihitung dengan menjumlahkan seluruh balas jasa atau imbalan yang diterima masyarakat atas penyerahan faktor produksi yang mereka miliki. Balas jasa tersebut dapat berupa gaji yang dilambangkan dengan huruf B, yang kedua ada sewa yang dilambangkan dengan huruf R, yang ketiga bunga yang dilambangkan dengan huruf I, dan yang terakhir laba dilambangkan dengan huruf P. Sehingga terciptalah rumus pendapatan nasional pendekatan pendapatan dengan rumus W ditambah R ditambah I ditambah P. Pertanyaan pertama, diketahui harga benang 6.000, harga kain 12.000, harga pakaian jadi Rp20.000, harga kapas sebesar Rp2.000, dan penyusutan aktiva sebesar Rp500. Pertanyaannya, berapa besar pendapatan nasional dengan metode produksi? Oke teman-teman, untuk menjawab pertanyaan di atas dibutuhkan tabel sebagai berikut. Kemudian kita masukkan barang, harga, dan nilai tambah. Kita mulai dengan harga kapas sebesar Rp2.000 dengan nilai tambah Rp2.000. Kemudian dari kapas menjadi benang, harga menjadi Rp6.000 dengan nilai tambah sebesar Rp4.000. Rp4.000 ini diperoleh dari harga benang dikurangi dengan harga kapas. Kemudian dari benang menjadi kain, harganya menjadi Rp12.000 dengan nilai tambah sebesar Rp6.000. Dan dari kain menjadi pakaian jadi harga menjadi Rp20.000 dengan nilai tambah sebesar Rp8.000. Sehingga total nilai tambah sebesar Rp2.000 ditambah Rp4.000 ditambah Rp6.000 ditambah Rp8.000 sama dengan Rp20.000. Jadi, besar pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi sebesar Rp20.000. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Diketahui data untuk perhitungan pendapatan nasional sebagai berikut. Dalam miliar rupiah. Diketahui pengeluaran pemerintah sebesar Rp21.500, investasi sebesar Rp46.400, impor Rp6.400, gaji Rp54.300, konsumsi Rp37.500, sewa Rp18.300, ekspor Rp14.500, laba Rp43.000, bunga Rp15.700. Berapa besar pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran ini? Oke teman-teman, untuk menjawab pertanyaan di atas diperlukan rumus yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurangi M, atau pendapatan nasional sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah investasi perusahaan ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor kurangi impor. Kemudian, dari angka-angka di atas dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Sehingga,
Y sama dengan 37.500 ditambah 46.400 ditambah 21.500 ditambah 14.500 dikurangi 6.400 sama dengan 113.300. Jadi, besar pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan pengeluaran ini sebesar 113.500. Pertanyaan yang kedua. Diketahui data untuk perhitungan pendapatan nasional sebagai berikut. Dalam miliar rupiah. Diketahui pengeluaran pemerintah sebesar 21.500, investasi sebesar 46.400, impor sebesar 6.400, gaji sebesar 54.300, konsumsi sebesar 37.500, sewa sebesar 18.300, ekspor 14.500, laba sebesar 47.000, dan bunga sebesar 15.700. Berapa besar pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan ini? Oke teman-teman, untuk menjawab pertanyaan di atas, dibutuhkan rumus sebagai berikut, yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, atau pendapatan nasional sama dengan sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba. Kemudian kita masukkan satu persatu angka di atas ke dalam rumus tersebut, sehingga diperoleh 18.300 ditambah 54.300 ditambah 15.700 ditambah 43.000 sama dengan 131.300. Jadi, besar pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan ini sebesar 131.300.